Halo YouTube, kembali di channel Master Perez, kembali di dunia gadget lagi. Dan kebetulan kali ini saya akan melanjutkan dari episode sebuah tablet. Nah, kalau kemarin udah heboh dengan Huawei yang meluncurkan Huawei MatePad 11, dan sekarang Xiaomi kembali berulah. Nggak mau kalah kayaknya ya, karena udah mulai menguasai berbanyak pasar, berbagai pangsa pasar. Sekarang Xiaomi menghadirkan generasi tabletnya. Kalau dulu Mi Pad, ya kan, sekarang Xiaomi menghadirkan Xiaomi Pad 5 dengan layar yang cukup gede, desainnya yang cukup lumayan keren. Nah, makanya saya akan bikin komparasi sekilas terkait tablet ini dengan Huawei MatePad 11. Bagaimana sih? Banyak komentar dari kalian yang kayaknya, wah, saya mending sekalian Xiaomi Pad 5. Ya, kita lihatlah, kita compare dulu dari head to head seperti biasa. Dari segi body, kalian kira-kira menurut kalian akan bagus yang mana antara Huawei dan Xiaomi? Kedua tablet ini memang cukup menggoda banget dengan harga, apalagi Xiaomi ini menggoda dari harganya hanya 499. Sedangkan Huawei udah munculkan yang memori 256 sekarang ya seperti ini, dengan nggak ada perubahan spek tapi harganya juga lebih mahal. Nah, bagaimana dengan Xiaomi? Karena dengan prosesor yang 860 vs 865, tapi RAM-nya sama dan memori juga sama sekarang 256. Yuk langsung saja kita ulas terlebih dahulu pembahasan terkait tablet ini head to head dari sisi bodinya, guys. Untuk pertama kita bahas dari sisi desain body dan dimensi body untuk Xiaomi Pad 5 ini. Di sisi sebelah kanan bodinya itu ada fingerprint sensor, 2 mikrofon, 2 garis antena, dan juga volume rocker yang tipis. Sama halnya kayak bagian atas tombol power juga itu tipis, nggak menonjol. Dan juga kita jumpai 2 speaker, 2 garis antena, dan 1 lubang mikrofon. Di bagian bawah 2 garis antena, dan juga ada untuk magnetic docking ya, itu portnya dimana dia magnetic dockingnya kelihatan. Kemudian di bagian bawah itu 2 speaker, 2 garis antena, 1 port USB Type-C, dan juga untuk port untuk lubang mikrofon. Jadi total mikrofonnya agak banyak, jadi untuk perekaman harusnya bagus. Di bagian belakang kita jumpai kamera yang mirip-mirip dengan saudara handphone ya di Xiaomi 11 Mi 11, tapi bagian bawah ini nggak ada kameranya cuy. Jadi kameranya cuma 13 megapiksel. Nanti kita coba tes. Dan ini kurang lebih dimensinya, warnanya pun saya suka ya. Kelihatan lebih elegan. Jadi bodi aluminium dengan belakangnya ini juga kombinasinya bagus. Dibandingkan, coba kita lihat sama-sama punya Huawei MatePad 11. Nah, dimensi kita bisa lihat di Xiaomi itu sedikit lebih panjang. Kemudian juga kalau lebarnya itu nggak beda. Kemudian tebalnya malah tebal di Huawei. Bobotnya lebih berat di Xiaomi karena dari sektor baterai, guys, baterainya dia lebih gede. Tapi kalau digabungkan gini kelihatan karena dia mengotak, Xiaomi kelihatan lebih tebal. Oke, lanjut ke bagian sisi layarnya. Xiaomi unggul karena 11 inch, sedangkan Huawei itu 10,95 inch. Tapi sama-sama menggunakan panel IPS LCD. Tapi Xiaomi 1 billion color, sama-sama 120 Hz, sudah support HDR10 plus, udah didukung Dolby Vision dan Dolby Atmos untuk suaranya. Nanti kita coba suaranya bagaimana. Ini kualitas layar kita coba ya, tes ya. Oke, lanjut ke tes kualitas layarnya. Di Xiaomi itu ada video toolbox seperti pada handphone pada umumnya ya. Kalau di Huawei nggak ada video toolbox seperti ini, dimana kita bisa mengaktifkan Dolby Atmos-nya. Nah, kualitas layarnya ini benar-benar diadu nih. Kita akan lihat untuk kemampuan kualitas layar di antara Huawei dan Xiaomi ini bagaimana. So, menurut kalian gimana? Inilah dia untuk kualitas layarnya. Brightness udah kita maksimalkan semua. Jika kita lihat sama-sama kayak gini ya, birunya laut itu hampir identik. Kemudian putihnya bulu, kemudian dari chameleon itu dari ya warna-warna ini hampir identik. Tapi hijaunya pada saat lihat ini, kalau di Xiaomi itu kayaknya sedikit lebih unggul karena mungkin ada Dolby Vision dan sudah 1 billion color ya. Ya menurut saya beda tipis banget, nggak terlalu kelihatan yang mencolok, tapi dari warna langit itu juga kelihatan. Unda-undi, sekali lagi ini kalau saya bilang mau kasih nilai itu
Bisa jadi di Xiaomi sedikit nilainya lebih unggul, tapi kalau kita lihat secara langsung ini hampir sama guys. Yuk langsung saja kita tes audionya. Kalau layar ini benar-benar bagus banget antara kedua tablet ini. Lanjut ke tes audionya guys. Oke, lanjut tes kualitas audionya, langsung gaspol. Cause they know, Britain know I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking brought up the bottles and gone ham. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it baby, you know I'm the plug right, fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold, need no introduction cause they know, Britain know I hit the lotto, my motto, roll up gelato and throttle a couple models to Kyle who fucking brought up the bottles and gone ham. This ain't even luck, all planned, y'all know who the fuck's I. Nah, kalau kalian udah mendengarkan kualitas audio dari Xiaomi dan Huawei, kalian sendiri menurut kalian gimana guys? Kalau saya pribadi nih, di depan audio dua tablet ini, jujur ya, di Xiaomi enak, sama-sama enak, mungkin dengan quad speakernya juga sama. Cuman kalau menurut saya pribadi lebih nendang dan lebih bulat suaranya, vokalnya itu karena ya si Huawei ini dengan Harman Kardonnya. Menurut saya unggul untuk speaker ini, saya tetap milih di Huawei ya kalau kualitas audionya. Meskipun kalau kalian single dengerin dari tablet ini, di Xiaomi juga sama enak, cuman ada kekurangannya. Di Xiaomi dapat mampu memutar file video ini tadi itu WebM. Kalau kalian di Huawei tadi ngelihat ada gambarnya kayak keacak-acak gitu kan, jadi kayaknya untuk pemutaran playernya itu untuk WebM sendiri kayak kurang sanggup. Nah, ada ke plus minusnya, tapi dari kualitas audio saya lebih cenderung milih di Huawei, sedangkan untuk kemampuan processing gambarnya tadi kayaknya lebih unggul di Xiaomi menurut saya gitu. Bagaimana menurut kalian guys? Oke, kita lanjut dari performa ya. Performa dari uji Antutu benchmarknya di Xiaomi Pad 5 itu hasil skornya 579. Ini angka yang hampir sama dengan di MatePad Pro. Sedangkan yang kemarin kalau kalian nonton di perbandingan komparasi dengan Samsung, itu ada yang aneh di MatePad 11 karena performanya turun. Link saya sertakan di atas kalau mau lihat lagi hasil skor Antutunya. Nah, sekarang dibilang yang mungkin hasilnya nggak terlalu beda. Kita coba tes performanya kayak gimana ya guys. Lanjut dari sisi performa di processing rendering video 4K dan durasinya 1 menit. Ini kita percepat 4 kali ya. Dan di MatePad 11 ngebut banget. Di MatePad Pro saya sisipkan lagi sebagai pertimbangan ya untuk skornya, dan ini hasilnya di MatePad 11 itu 52,10 second dan disusul dengan MatePad Pro itu 1 menit 16 second. Kemudian di Xiaomi Pad 5 itu lumayan guys. Itu hasilnya 1 menit 41,7 second. Dan salah satu yang membuat saya tertarik dengan Xiaomi Pad 5 ini dari sisi baterainya dibandingkan Huawei memang udah gede 7250, sedangkan Xiaomi beberapa kali dengan 8720 yang udah lumayan banyak untuk sebuah tablet yang sama-sama gedenya ya. Nah, kayak gini nih ya. Kameranya pun kita akan uji sebentar lagi. Menurut kalian siapa yang akan lebih unggul dari sisi kamera antara Pad 5 atau MatePad 11? Yuk langsung kita comparekan kedua tablet head to head kamera berikut ini. Lanjut tes kamera belakang, sama-sama dibekali 13 megapiksel, depannya 8 megapiksel. Unggul di Huawei dengan bukaan lensa 1.8 dan PDAF. Sama-sama video 4K bisa sampai 30 fps, tapi nggak bisa 60 fps meskipun Full HD. Dan berikut hasil kamera depannya. Kalau saya bilang bagus di Xiaomi sebelah kiri, untuk kamera belakang juga saya suka di Xiaomi. Xiaomi menghasilkan warna yang lebih natural, lebih pop up juga, vividnya dapat, kontras dan saturasinya juga dapat. Cuman yang sebelah kanan yang ini saya suka di Huawei kali ini ya. Cuman kalau balik lagi yang di sini, vividnya, terangnya itu di Xiaomi, hijaunya lebih pop up. Nah, menurut kalian gimana? Silahkan nilai sendiri. Sekarang kita akan lanjut dari tes untuk video selfie dan video di kamera belakangnya kayak gimana.
Ini testing untuk video dari Xiaomi Pad 5. Video selfie-nya Full HD 30 fps kayak gini guys. Dan untuk Huawei-nya kita akan compare dengan di Xiaomi Pad 5. Ini yang defaultnya ya untuk videonya, video selfie-nya. Menurut kalian gimana untuk suaranya? Berikut sampling video Full HD 30 fps. Dari kedua tablet bisa terlihat sama-sama dari Xiaomi ini menghasilkan kualitas gambar yang cukup bagus dan lebih stabil dibandingkan MatePad 11. Wow, ini bener-bener sebuah tablet kelas medium tapi killer banget guys. Menurut kalian gimana? So guys, bagaimana menurut kalian hasil dari komparasi antara kedua tablet ini? Dimana untuk komparasi dari segi body nih, kalian melihat sendiri kalau kalian suka yang mana kira-kira antara MatePad 11 dan Xiaomi Pad 5. Dari desain Xiaomi ini yang mengotak itu kesan konsepnya itu memang similar ya dengan produk dari Samsung dan juga dari Apple, dibandingkan Huawei yang lebih curve tapi enak ya. Kalau dari curve-nya ini kalau kita pegang dalam genggaman itu kita nggak terlalu sakit karena dia bentuknya melengkung dibandingkan Xiaomi yang dengan konsep kotak-kotak gitu. Tapi punya nilai plus dari desain ini, si Xiaomi kelihatan lebih eksklusif kalau sekilas ya, karena desainnya apalagi kameranya udah kayak dari sisi kamera ini mirip-mirip dengan kelas Xiaomi Mi 11 ya. Dan tapi kalau dari layar kalian suka mana antara Xiaomi dan Huawei? Kalau saya lihat dari Xiaomi sendiri itu punya nilai plus 1 billion dan juga ada Dolby Vision dan HDR10 supportnya, sehingga kualitasnya itu lebih pop up. Kalau dilihat sekilas nggak kelihatan, tapi kalau lama-lama kita lihat ada perbandingan warna itu lebih bagus di Xiaomi. Kemudian dari sisi audionya itu kita bisa dengarkan di Huawei itu dengan Harman Kardonnya itu lebih bulat, lebih punchy dibandingkan Xiaomi meskipun sama-sama 4 speaker. Kemudian dari performa Huawei unggul lagi karena dia 865 ngebut banget, bahkan MatePad Pro aja dibabat habis untuk performa ya. Kemudian dari sisi kualitas kamera kalian bisa lihat hasilnya gimana. Ini tablet bener-bener dengan harga 499 untuk sisi kamera juga nggak bisa diremehkan dibandingkan Huawei. Karena kualitas kameranya meskipun sama-sama 13 megapiksel, tapi kalian bisa lihat sendiri ya hasil kualitas kameranya gimana. Saya mau mengajak kalian menilai juga, menurut kalian dari yang kalian lihat itu menurut kalian bagus yang mana dari kualitas gambarnya yang dihasilkan ya. Terutama juga videonya lebih stabil di Xiaomi. Nah itu tadi ya. Baterai juga kalian bisa mengetahui bahkan di spek baterai ini dia lebih unggul. Wow, bisa dibilang unggul beberapa poin, cuman Huawei unggul di 2 poin aja ya. So menurut kalian gimana untuk sebuah tablet ini? Bener-bener mending kayaknya memang mending di Xiaomi. Jadi kalau kalian suruh milih antara Pad 5 dan Huawei MatePad 11, kalian akan pilih mana ya? Sampai jumpa di video-video selanjutnya and bye bye guys.